Baik, kita dari kelompok 1 dalam hukum persaingan usaha akan membahas tentang persekongkolan tender dalam perkara nomor 35 garis miring KPPU strip 1 tahun 2020. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Lisa Latifah sebagai moderator, lalu Nur Invitarina, Muhammad Yusuf Binugroho, dan Wanda Putri Septiana nanti yang akan berdiskusi antara pro kontra di dalamnya. Next. Kronologi kasus yang kita ambil yaitu tentang persekongkolan melibatkan 3 terlapor, yakni PT Metro Lestari Utama sebagai terlapor 1, dan PT Eka Praya Jaya sebagai terlapor 2, dan kelompok kerja konstruksi tim 51, Pokja 51, ULP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai terlapor 3. Dalam proses persidangan, Majelis Komisi membuktikan adanya berbagai bentuk persekongkolan horizontal antara terlapor 1 dan terlapor 2, khususnya dalam penyusunan atau penyesuaian dokumen penawaran maupun dalam hal hubungan antara kedua terlapor. Dalam putusan ini, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU membacakan putusan atas perkara persekongkolan tender dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pengadaan 2 paket pekerjaan konstruksi dalam jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkara tersebut terregistrasi dengan nomor 35 garis miring KPPU strip 1 strip 2020. 1. Menyatakan bahwa terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Menghukum terlapor 1 untuk membayar denda sebesar 1.359 juta rupiah yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank. Untuk lanjutan putusannya, pemerintah dengan kode penerimaan 425812 pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. 3. Menghukum terlapor 2 untuk membayar denda sebesar 1.149 juta rupiah yang harus disetor secara langsung ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank. Pemerintah dengan kode penerima 425812 pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Dari putusan tersebut, dasar hukum yang kita ambil ada 2. Yang pertama, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang pedoman pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Pasal 36 huruf 1 Jo, Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jo, Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Jadi, dalam studi kasus persekongkolan PT Metro Lestari Utama sebagai terlapor 1 dan PT Eka Praya Jaya sebagai terlapor 2, namun ada kejanggalan di
studi kasus tersebut, yaitu kita menemukan bahwa sebagai terlapor 3, yaitu pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak terjadi sanksi administrasi dalam putusan perkara nomor 35 garis miring KPPU strep 1 strep 2020. Baik, jadi di sini untuk studi kasusnya antara Persekongkolan PT Metro Lestari Utama sebagai terlapor 1 dan PT Eka Prayajaya sebagai terlapor 2, apakah menurut kalian ini legal atau ilegal? Silahkan didiskusikan. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, persekongkolan tersebut bisa menjadi legal. Karena apa? Kemungkinan pas pembuktian yang ada di putusan tersebut itu tuh melakukan pendekatan persa ilegal. Jadi tindakan terbukti langsung putusan ilegal. Tapi kalau melalui skema pembuktian pendekatan rule of reason, kemungkinan besar tindakan terbukti, terus cari kenapa kok ilegal ini terbukti ilegal, itu faktor-faktor lain yang ada di kasus tersebut, contohnya persekongkolan PT Metro Lestari Utama sama PT Eka Prayajaya itu kemungkinan besar mereka itu kedua perusahaan bersaudara yang kemungkinan pertama, dan memiliki seperti hubungan di antara administratornya yang membuat rancangan keuangan tersebut, kemungkinan orang yang sama atau memang ada hubungan. Yang ketiga, kenapa kok alamatnya sama, itu juga bisa menambah bukti bahwa itu tuh mungkin kemungkinan dua perusahaan yang memang berhubungan keluarga, entah memang berhubungan dekat, seperti itu. Selanjutnya ada tanggapan? Kalau menurut saya itu tetap ilegal ya, soalnya di putusan itu sudah, di putusan pengadilan saja sudah diputuskan kalau itu tetap saja kasus yang ilegal. Nah, sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang KPPU yang berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Dari dasar hukum yang saya pakai itu sudah cukup meyakinkan kalau terlapor 1 dan 2 melakukan tindakan yang ilegal itu. Kalau saya pribadi sih, saya juga berpendapat ilegal. Karena kan mereka itu kan bersekongkol. Dan bersekongkol itu kan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat dengan pelaku usaha lain untuk mengatur, menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di dalam situ. Itu sih kalau menurut saya. Nah, menurut saya itu bisa aja menjadi legal, bisa aja mereka niatnya tidak bersekongkol atau tidak dengan sengaja menyamakan dokumen mereka, bisa saja seperti itu. Karena memang perusahaannya bersaudara, jadi tanpa sengaja agak mirip, dan kop suratnya memang belum diganti karena memang mereka berkeluarga, seperti itu. Walaupun mereka itu bersaudara atau ada hubungan keluarga, tetap saja di kop surat sama alamatnya itu sama. Jadi kalau memang mau memenangkan tender dengan cara tersebut, harusnya kop setiap perusahaan beda-beda. Terus alamatnya juga harusnya beda. Kalau dari kop, alamat, terus isinya sama, itu sudah memang jelas-jelas ada kerjasama sih antara dua perusahaan tersebut.
itu di luar mereka bersaudara atau enggak ya. Jadi itu tetap saja ilegal. Ada tambahan lain? Saya hanya berpendapat bahwa itu reasonable, bisa menjadi legal saja. Tetap dengan pendirian saya bahwa itu bisa jadi legal. Ada Nah, kalau saya tambahan tetap tanggapan? Kalau saya juga Saya tetap ilegal sih Mbak, mau gimana pun juga. Satu lawan dua ya. Jadi untuk Nah, itu kesimpulannya adalah ini tetap dalam studi kasus tersebut dinyatakan ilegal karena sudah tertera dalam undang-undang bahwa mereka melanggar tender tersebut, melakukan persekongkolan untuk tender memenangkan tender tersebut. Jadi dinyatakan ilegal begitu. Untuk kesimpulannya. Stop. Kasus pro kontra nih. Kasus pro kontranya, kalau saya sih ikut kontra ya Mbak. Karena kan terlapor 3 itu udah terbukti melakukan persekongkolan antar dua terlapor. Terus menciptakan terjadinya persaingan semu dalam mengatur pemenangan tender tersebut. Jadi di sini sangat jelas banget kalau unsur kesalahan dan kesengajaan dari pihak terlapor 3 itu memang terjadinya persekongkolan. Gitu sih kalau saya. Saya akan menambahi karena saya juga kontra kalau pemerintah terlapor 3 atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tidak dijatuhi hukuman sanksi administratif. Kenapa? Karena yang pertama dia udah terbukti secara sah dalam putusan bahwa dia bersalah melanggar pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999. Yang kedua adalah kayak mereka itu lalai, bukan lalai lagi karena dalam lelang itu ada seleksi, ada proses-prosesnya, ada seleksi selanjutnya seperti itu sampai ada pemenang. Jadi tidak mungkin pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mata terbuka melihat ada kemiripan, ada kejanggalan itu masih tetap diloloskan seperti itu. Harusnya tetap dijatuhi hukuman sanksi. Kecuali pemerintah memang dapat privilege bahwa tidak bisa dihukum. Oke. Kalau saya berpendapat terlapor 3 itu nggak bisa dihukum secara administrasi. Soalnya satu, kurangnya bukti-bukti. Yang kedua, yang dilaporkan yaitu Pemprov. Setahu saya sih lembaga pemerintahan nggak bisa dilaporkan kecuali kalau yang dilaporkan itu atas nama gubernur siapa atau kepala pekerjaan umum begitu. Thank you. Tapi kan di situ udah jelas Mas kalau terlapor 3 itu memang bersalah gitu loh Mas. Dan buktinya udah ada kalau dia melakukan kesengajaan dan persekongkolan gitu. Tapi bukti tersebut tuh kurang valid kecuali kalau ada bukti atau saksi yang melihat bahwa terlapor 1-2 bekerja sama dengan terlapor 3, entah itu ada kasus suap menyuap atau bagaimana begitu. Kalau dari bukti yang didapat dalam persidangan tersebut menurut saya itu kurang kuat untuk menjatuhkan hukuman kepada terlapor 3. Mungkin juga karena terlapor 3 itu kayak lalai, tapi
tidak mengakui kalau dia lalai. Jadi dengan sengaja kayak meloloskan, oh pas di pas diangkat kasusnya, oh iya ini baru kayak seperti sadar gitu lah. Seperti itu. Jadi ya dia nggak Oh, ini kena. nggak bisa toh, Mbak. Nggak boleh toh. Bisa saja, Kalau harusnya kan terlihat dokumennya sama, kopnya sama, tanda tangan sama, alamatnya komisarisnya sama, seperti itu kan harusnya kan mereka sudah sadar toh dari awal, dari proses pertama. Tapi ini diloloskan sampai terlapor 2 itu menang tender. Seperti Pemenang itu. tender betul. Baik, Eh, ada lagi? baik. Kalau saya sih melihatnya terlapor tidak bisa mendapat hukuman administratif itu karena mereka adalah lembaga pemerintahan, jadi sudah bisa, sudah begitu cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terjadi perdebatan yang sangat sengit di sini ya antara pihak pro dan kontra. Jadi untuk kesimpulannya tetap sama, yaitu untuk studi kasus ini dinyatakan ilegal karena terbukti melakukan persekongkolan tender di dalamnya. Lalu untuk terlapor 3 tidak dikenai sanksi administratif karena yang melakukan kesalahan itu adalah terlapor 1 dan terlapor 2 dalam persekongkolan tender tersebut. Nah, demikian diskusi dari studi kasus yang kita angkat dalam persaingan usaha tersebut. Mungkin ada tambahan atau sanggahan bisa komen di bawah ini. Terima kasih.